Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliansa Sanger. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang metode pembelajaran PAI luar sekolah. Dalam metode pembelajaran PAI luar sekolah, terdapat beberapa macam metode. Di antaranya ada metode ceramah, metode demonstrasi, dan metode-metode lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang metode ceramah. Definisi dari metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur dan rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan juga paham dari siswa. Nah, itulah definisi dari metode ceramah. Metode ceramah juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu kelebihan dari metode ceramah. Ada beberapa poin kelebihan dari metode ceramah ini. Yang pertama adalah ceramah merupakan metode yang murah dan juga mudah untuk dilakukan. Murah dalam artian, proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang mahal. Berbeda dengan metode yang lain, seperti demonstrasi ataupun peragaan. Sedangkan mudah, memang ceramah hanya mengandalkan suara dari guru. Dengan demikian, tidak terlalu memerlukan peralatan yang rumit. Poin yang kedua, ceramah dapat menyajikan materi pembelajaran yang luas. Artinya, materi pembelajaran yang banyak dapat dirangkum dan dijadikan pokok-pokok oleh guru dalam waktu yang singkat. Poin yang ketiga, ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu diterangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian poin yang keempat, melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena sepenuhnya, kelas merupakan tanggung jawab dari guru yang memberikan ceramah. Kemudian poin yang berikutnya yaitu organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Ceramah tidak memerlukan settingan kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit. Nah, itu dia beberapa poin-poin kelebihan dari metode ceramah ini. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari metode ceramah ini. Poin yang pertama yaitu materi yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai oleh guru. Kelemahan ini memang kelemahan yang paling dominan, sebab apa yang diberikan guru adalah apa yang dikuasainya, sehingga apa yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang dikuasai oleh guru. Poin yang kedua yaitu ceramah yang tidak disertai dengan peraga dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Poin yang ketiga yaitu guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur kata yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa berada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya melayang kemana-mana, atau siswa sering mengantuk, oleh karena gaya tutur kata guru yang tidak begitu menarik. Dan poin yang terakhir adalah, melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti atau belum. Walaupun ketika siswa diberikan kesempatan untuk bertanya, namun tidak ada yang mau bertanya, belum bisa menjamin semua siswa sudah mengerti ataukah belum.
Nah, itu dia adalah kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah menjalankan metode ceramah. Ada 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan kesimpulan. Kita akan membahas terlebih dahulu langkah persiapan. Di dalam tahap ini, ada 2 tahapan yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Lalu yang kedua, yaitu mempersiapkan alat bantu. Setelah kita selesai melakukan tahap pertama ini, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu langkah pembukaan, kemudian yang kedua yaitu langkah penyajian, dan yang ketiga adalah langkah mengakhiri dan menutup ceramah. Setelah melewati tahap pelaksanaan, maka yang terakhir adalah tahap kesimpulan, yaitu di mana kita menyimpulkan apakah siswa telah paham ataukah belum dengan apa yang telah kita berikan dengan menggunakan metode ceramah ini. Nah, itu dia pemaparan singkat dari saya terkait dengan definisi metode ceramah, kemudian kelebihan dan kekurangan metode ceramah, dan yang terakhir adalah tahapan pelaksanaan metode ceramah. Terima kasih. Apabila dalam penyampaian saya terdapat tutur kata yang salah dan juga penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf karena kesalahan itu berasal dari diri saya dan kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.